Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham yang berhubungan dengan kesehatan ya, terutama rumah sakit dan laboratorium ya, jasa pemeriksaan ya. Jadi saya bahas sehubungan dengan masa PKPM ya. Jadi mudah-mudahan saham ini masih bisa membawakan profit bagi kita semua ya. Jadi bagi yang trading dari rumah, mungkin bisa coba nonton pembahasan saham yang saya bahas ini ya. Jadi saya akan bahas uh, 7 saham ya yang berhubungan dengan rumah sakit dan laboratorium pemeriksaannya. Jadi kurang lebih sih saya bahasnya ini untuk jangka menengah ya, 1 bulanan ya, masa PPKM. Jadi sekitar 3 Juli sampai dengan 20 Juli ya, kurang lebih gitu. Jadi saya bahas langsung untuk sahamnya. Saya mulai langsung dengan Mika ya. Jadi kalau Mika ini kalau kita lihat weekly chartnya ya, dia candlenya di sini dia low-nya dia lebih tinggi dari sebelumnya, high-nya tapi dia lebih rendah dari sebelumnya ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat di sini dia close-nya 2740 minggu lalu ya. Minggu sebelumnya close-nya di 2750. Jadi dia lower close ya, lower high tapi dia higher low ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya Mika ya, silahkan pasang trailing stop atau stop loss di 2690 ya. Jadi kalau dia turun banyak 2690, kemungkinan dia akan turun sampai dengan 2590 sampai dengan 2510 ya. Kalau yang mau buy on weakness, jadi saran saya tunggu aja di sekitar area 2510 sampai dengan 2590 yang buy on weakness. Buy on weakness maksudnya kalau dia koreksi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2590 istilahnya mantul ya, barusan kita buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 2690 kita tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 2690 ya. Atau kalau kita perhatikan di sini low-nya 2680 ya. Di sini low-nya 2680 juga. Jadi saya adjust sedikit ya, saya atur sedikit 2680 ya. Sebenarnya acuannya sebelumnya 2690 karena ini swing low-nya 2 di sini 2680 ya, saya atur aja ke 2680 ya. Jadi pasang stop loss-nya di 2680 yang sudah punya ya. Kalau mau buy on weakness sekarang Pak Sunar ya, istilahnya buy sekarang lah ya. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2680 ya. Jadi kalau dia turun banyak 2680, kemungkinan besar dia akan testing area ini ya, supportnya yang sebelumnya ya. Yang kalau kita lihat perhatikan dari sini ya, 2510 sampai dengan 2590. Ini untuk Mika. Kemudian yang mau tambah lagi Pak Sunar, yang terakhir dia high-nya di 2750. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up ya, yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2750 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 2840 tambah lagi, naik lagi ke atas 2880 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 2880 ya, maka target berikutnya adalah 3080 dan 3160 ya. Jadi ini sudah saya gariskan garis-garisnya. Intinya ya selama dia bertahan di atasnya ini ya 2680, dia masih ada peluang mencapai target minimal ya 3000 ya. Ini adalah swing high sebelumnya di sini ya. Ini swing high sebelumnya tanggal 22 Maret di 3010, yang sebelumnya lagi di tanggal 15 Maret di 3000 ya. Jadi selama bertahan di atas 2680, dia kemungkinan besar masih bisa mencapai 3000. Kalau breakout ke atas 3000, naik ke atas 3000, boleh average up di 3080 dengan target berikutnya di 3160, dan yang di swing high-nya di sini ya itu di 3190 ya. Yang mudah-mudahan maaf di sini di 3220 ya. Yang mudah-mudahan aja dikasih sampai dengan 3220. Itu untuk Mika. Kemudian untuk Silo. Jadi Silo ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Dia memang sideways ya, sideways-nya lama banget ya. Terus yang ini adalah area sideways yang saya sudah berikan sebelumnya. Jadi saya perpanjang. Jadi sideways-nya kurang lebih di area yang saya kotakin ini sekitar area 8100 sampai dengan 8900. Ya kan? Dia memang kadang-kadang kalau nggak tahu ciri khasnya ya, menyengkelkan ya. Belinya di atas nyangkut terus turun lagi karena dia sebelumnya suka membentuk ekor panjang tinggi ke atas. Ya ini adalah wajar ya, karena ada isu apa terus dia digoreng naik ya. Ya saya pakai istilah umum digoreng ya, istilahnya ya dinaikkan ya. Kemudian turun lagi koreksi. Tapi yang menarik di sini selama dia bertahan di atasnya ini ya, ini swing low-nya dia 8000 ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 8000, menurut saya dia masih potensial untuk breakout lagi naik ke atas 9150 ke atas ya, dengan target terdekatnya di 10.000. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar untuk Silo? Masih memungkinkan ya. Jadi yang mau buy Silo
sebenarnya kalau mau saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya silo pasang aja stop lossnya di 8.000 dan 7.800. Memang agak jauh ya, seperti itu. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh saja, tetap ya stop lossnya di area 8.000 sampai dengan 7.800. Kalau yang mau tambah lagi, nanti tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.550 tambah lagi buy up ya. Kemudian naik lagi ke atas 8.900 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9.150 boleh tambah lagi ya. Maka target price berikutnya adalah 9.500 dan 10.000. Kalau saya perpanjang di sini ya, ini kurang lebih area buy on weakness ya. Boleh buy on weakness sekitar area 7.700 sampai dengan 7.800. Jadi kalau misalnya dia terkoreksi ke sana, tapi tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 7.800 buy ya, yang buy on weakness ya. Kemudian naik lagi ke atas 8.000 tambah lagi seperti itu ya. Jadi sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Memang dia sideways ya, sidewaysnya cukup lama ya. Kalau kita lihat dari awal bulan Mei sampai dengan awal bulan Juli ya, jadi masih sideways. Memang kalau sideways begini mau trading sidewaysnya juga boleh ya. Jadi kalau dekat dengan 8.900 boleh pasang trailing stop ya. Atau di tengah-tengahnya ini saya sudah berikan ya 8.550. Ini sebagai acuan untuk tambah lagi, atau kalau dia gagal bertahan di atas 8550 ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan balik lagi ke 8350 dan tes area 8000 sampai 7800 ya untuk silo ya. Jadi apakah masih bagus Pak sebentar ke depannya? Menurut saya untuk silo peluangnya masih cukup bagus ya, selama bertahan di atas 7800 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk di GNS. Jadi di GNS ini secara weekly-nya dia minggu ini dia lower high, walaupun dia high low tapi dia lower close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi kalau yang sudah punya di GNS ya, saya langsung bahas sahamnya yang harian. Bagaimana Pak Sunar? Ya kalau kita lihat di sini Fibonacci extension 161,8% di sekitar area 1200-an ya. Jadi saya sudah sebutkan yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1200 dan 1145 ya. Itu bagi yang sudah punya di GNS. Intinya selama bertahan di atas 1145, maka dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1450 ada ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih patternnya kalau kita perhatikan ya. Setelah dia melengkung breakout gini ya, ini kan formasi seperti rounding bottom ya, atau kata-kata orang bilang formasi seperti ini ya. Ini rounding bottom. Jadi dia sudah berhasil breakout. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia setelah breakout dia kemudian sideways ya. Walaupun dia breakout tapi dia turun lagi, koreksi, breakout lagi kedua, dia berhasil higher high lagi. Jadi intinya kurang lebih di sini memang dia pergerakannya sideways-nya cukup lebar ya, antara titik breakout sebelumnya 1145 sampai dengan swing high-nya di sini 1445 ya. Jadi yang sudah punya, menurut saya sih kalau mau trading sideways-nya boleh-boleh saja buy sekarang, asalkan pasang stop loss-nya di 1200 sampai dengan 1145. Tapi belinya bertahap aja, naik ke atas 1335 tambah lagi, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1450 tambah lagi. Target price berikutnya di 1500 dan 1600. Kalau dia berhasil naik ke atas 1600, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Kemungkinan besar dia akan mencapai target Fibonacci extension 261,8% ya, di area 1670 untuk di GNS. Jadi kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya. Secara fundamental juga kuartal 1 dari di GNS lumayan bagus ya laporan keuangannya ya. Menurut saya sih di GNS ini kemungkinan besar ya, menurut saya sih ada kemungkinan dia bisa sampai ke 2000 ada ya. Tapi jangan terlalu agresif belinya, bertahap aja ya, seperti itu ya. Baik, kemudian berikutnya untuk analisa saham SAME ya. Ini adalah saham rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di sini dia minggu lalu higher high, higher low, tapi sayangnya dia lower close ya. Ya saat ini dia masih menguji area ini ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya kalau mau buy on weakness ya kurang lebih banyak sekitar 580 sampai 590. Jadi tunggu kalau dia koreksi nyentuh 580, naik lagi ke atas 590 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 620 tambah lagi, naik lagi ke atas 650 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 520 dan 580 aja ya. Pakai 580 itu stop lossnya.
Kalau mau buy sekarang Mas Sunar boleh nggak? Boleh saja kalau mau buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kita perhatikan di sini volumenya dia masih di bawah rata-rata 5 hari ya. Walaupun ini hari sebelumnya ini tanggal 30 Juni dia sempat naik, tapi dia berikutnya dia volumenya mengecil ya seperti itu. Sebenarnya sih selama di atas 580 ya, dia sebenarnya masih cukup bagus ya untuk SAME ya. Jadi seperti itu, belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, karena dia ya nggak seberapa liquid juga ya untuk SAME ya. Kalau mau tambah lagi ya tunggu aja naik ke atas 950 tambah lagi, naik lagi ke atas 970 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 700 tambah lagi. Target-targetnya di 750, 800 dan 850 ya. 850 ini adalah kurang lebih target Fibonacci extension 261,8% ya untuk SAME. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya weekly-nya untuk PRDA, Laboratorium Prodia ya. Jadi weekly-nya bagus ya. Dia higher high, higher low dan higher close. Higher high-nya dia ini juga breakout dari ini ya, resistance sebelumnya, swing sebelumnya ya, 4.600 ya. Jadi di sini minggu ini dia akan berjuang untuk breakout lagi ke atas 4840. Gitu ya. Kalau saya gunakan acuan yang ini, maka target terdekatnya di 4.990 ya. Kemudian berikutnya di area 5.250. Jadi kenaikannya masih bagus langsung masih bagus ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi di sini kita lihat polanya ya. Sideways breakout, koreksi kemudian breakout, koreksi breakout ya. Ada kemungkinan minggu ini ya breakout ya. Maksud saya ada kemungkinan minggu ini koreksi ada. Tapi di sini kita fokuskan ya yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di 4.500. Ini adalah resistance sebelumnya ya. Ini ada area konsentrasi H di sini ya. Jadi kita pakai acuan sebagai trailing stopnya 4.500 dan maksimum di area 4.330. Jadi selama bertahan di atas 4.330 dia masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 4840 ya. Ini 4840 adalah swing high. Ini bukan swing high ya, high-nya terakhir ya hari Jumat ya. Kemudian yang mau tambah lagi Pak Sultan. Jadi tadi yang sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya di 4.500 sampai 4.330. Yang mau average up atau buy hasil higher ya, kalau dia naik lagi ke atas 4.660 buy tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 4840 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, target price terdekatnya di 4990 dan 5250. Kalau dia naik lagi ke atas 4990 mau tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya di 5250. Itu untuk PRDA. Yang mau buy langsung boleh asalkan pasang stop loss-nya di 4.500 dan 4.330. Belinya bertahap aja. Memang grafiknya di sini rata-rata 5 harinya ya, naik turun naik turun naik turun, tapi kebanyakan dia volume aslinya jauh di bawahnya rata-rata 5 harinya ya, seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu. Itu untuk PRDA atau Prodia Widyayuha Husada TBK ya, seperti itu. Kemudian berikutnya weekly-nya untuk HIL. Jadi ini setahu saya rumah sakit ya. Jadi dia higher low, higher high dan higher close. Nah, Pak Sunar, ini kan terakhir dari Jumat koreksi. Nah, kira-kira yang sudah punya bagaimana ya? Pasang aja trailing stopnya di 5.700 dan di area 5.500 ya. Maksimum 5.400. Kalau dia turun pada 5.400, ada kemungkinan dia akan balik lagi menguji 4.910 sampai dengan 4.950. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di area ini ya. Ini kurang lebih 4.910 sampai dengan 4.950 adalah area resisten dari sideways range-nya yang sebelumnya ini ya. Area sebelumnya dia sideways lama ya. Kemudian dia berhasil breakout naik ke atas ya. Jadi buy on weakness ya tunggu aja di sini. Kalau misalnya nggak dikasih, kemungkinan buy on weakness sekitar area 5.200 sampai dengan 5.300 itu buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher, Pak Sunar, bagaimana untuk PRT untuk HIL kalau mau buy high sell higher? Sebenarnya kalau mau buy high sell higher, ya kan, buy sekarang boleh asalkan pasang stop loss-nya di 5.700 dan 5.500. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena volumenya rata-rata masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Dan ini cenderung menurun ya. Kalau kita perhatikan di sini 1 2 3 4 3 hari terakhir ya, dia volumenya cenderung menurun terus ya. Dan terakhir juga lebih kecil dari sebelumnya. Terus hari sebelumnya, ini hari Kamis dia lebih kecil daripada hari Rabu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 5.925 yaitu high-nya hari Jumat ya, 2 Juli,
boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Kalau dia berhasil naik ke atas 5925, maka target price berikutnya di mana Pak Sunar gitu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5925, ya kan, saya kasih area targetnya ya. Kurang lebih targetnya di area sini ya, 6000, kemudian 6200. Jadi saya kasih area target price-nya. Jadi kalau naik lagi ke atas 6000 boleh tambah lagi, target price berikutnya adalah 6200. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy high sell higher. Kalau yang takut buy high sell higher ya tunggu aja di area yang saya kotak ini ya, yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk heal. Kemudian untuk SRAJ. Jadi SRAJ ini kalau dari weekly-nya dia higher low, higher high, higher close. Dia berhasil higher dari 300 ya, tapi sayangnya minggu lalu ditutup di bawahnya 300 ya, di angka 274. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang aja stop lossnya di 250 dan 216 ya, itu yang sudah punya. Kalau misalnya mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak? Sebenarnya untuk minggu ini dia cenderung testing area ini ya sih, 250 sampai dengan area ini ya 300 ya, saya gambarkan aja ya, kurang lebih ya 250 sampai dengan 300. Jadi dia masih cenderung sideways ya hari minggu ini. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 216 sampai dengan 220, atau di sekitar area ini ya 240 sampai dengan 250 yang mau buy on weakness. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 250, maksimum di 216 ya. Kalau dia turun lagi pada 216, maka ada kecenderungan dia akan turun terus sampai di bawahnya, sampai ke 150-an ya, kalau lebih ini sebelumnya ya. Jadi dua acuan stop loss ini aja kalau yang masih punya ya. Kemudian mau buy sekarang Mas Ntar boleh nggak? Sebenarnya saya sebutkan masih istilahnya sideways konsolidasi di area 250 sampai 300. Menurut saya sih lebih baik sih tunggu buy on weakness. Kalaupun mau buy sekarang, spekulasi buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 250 dan 216. Memang agak jauh ya stop lossnya ya. 216 jauh banget Pak Sunar, harga terakhir 274. Iya. Kalau terlalu jauh ya pasang aja pakai 250, atau kalau di sini kan low-nya 248 ya. Kalau turun banyak 248 ya jual dulu, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Atau tunggu lagi di area bawahnya. Kemudian kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja banyak bertahap naik ke atas 282 tambah lagi ya, yang sudah punya atau yang mau beli buy high sell higher naik ke atas 282 buy. Kemudian naik lagi breakout ke atas 300 boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 300 Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana ya untuk SRAJ? Ya, kalau kita perhatikan di monthly chartnya ini ada swing high-nya di 334. Kalau dia naik lagi ke atas 334, kemungkinan besar dia akan mencapai target sekitar 300 ini di sini ya. Ini kurang lebih sekitar 400-an lah ya. Saya gambarkan 400. Jadi kenaikannya masih cukup potensial ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Perlu diingat dia memang sering kadang-kadang membentuk ekor panjang tinggi ke atas ini ya. Ini ekor panjang, ini juga ekor. Jadi kalau misalnya dia turun, pasang aja trailing stop ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, rebound breakout lagi, ya kan? Apalagi dia breakout dari high sebelumnya, boleh tambah lagi buy up ya. Jadi belinya sedikit aja, bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Karena volumenya sebelumnya ini nggak ada volume sama sekali ya, tidak liquid ya. Tiba-tiba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari trading terakhir ya. 10 hari trading terakhir dia volumenya lumayan ada pergerakan. Naiknya lumayan tinggi ya. Memang fluktuasinya tinggi karena sentimennya dari efek tadi ini ya, lonjakan corona di Indonesia. Mudah-mudahan kita berhasil melaluinya dengan baik ya, seperti itu. Oke, berikutnya sudah cukup ya. Jadi sudah 7 saham ya. Nanti kebanyakan dalam satu video ya. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, komen kalau ada pertanyaan ya. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih.